Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya ingin memastikan informasi yang saya dapat. Ya, Ibu. Apakah benar BPJS Mandiri maupun perusahaan dan penjual makanan online yang mendaftarkan GoFood itu riba? Dua pertanyaan berarti Ustaz. BPJS sama GoFood. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang Satu-satu dulu, Bu. Satu-satu dulu. Mungkin yang ini Ini yang pertama BPJS, Kesehatan dan Ketenagakerjaan, pribadi mandiri maupun yang perusahaan. Begitu, Ibu? Iya, betul, Ustaz. Apakah mereka masih ada denda keterlambatan? Walaupun sempat pernah, kalau untuk kesehatannya dulu sempat pernah hilang. Pertama BPJS muncul, itu ada denda keterlambatan. Saya pernah diundang oleh Bapak Dr. Budi Santoso. Beliau kepala direktur keikutsertaan BPJS nasional. Ketika itu dia mendiskusikan, Pak Ustadz, mana menurut antum yang perlu dirubah? Saya katakan ini ada denda keterlambatan, ada. Berapa? 2% per bulan. Buang itu jadi halal. Dia katakan, saya akan usahakan maksimal mungkin, tapi ini mungkin mendapat banyak halangan di DPR dan di mana-mana. Tapi saya berusaha maksimal. Alhamdulillah sempat tidak ada denda keterlambatan. Lalu kemudian muncul aturan baru, ada denda, tapi denda keterlambatannya terbatas ketika terlambat membayar, kemudian diaktifkan kembali dan digunakan untuk rawat inap, maka denda terkena 2%. Berarti sekarang kan sudah mengecil, tidak besar lagi seperti di awal. Ala kulli hal, walaupun masih seperti yang awal, karena kondisinya sekarang 2019 sudah diwajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk BPJS Kesehatan tadi, sudah tidak ada dosa. Anda dipaksa, nggak bisa Anda hidup, ya atau tidak? Bisa nggak Anda ngurus STNK, SIM perpanjangan atau membuat atau akta kelahiran kalau tidak ada BPJS Kesehatan? Hah? Bisa? STNK, SIM? Oh, nggak bisa sekarang. Kalau harus pakai BPJS ya sekarang. Dia bisa, Anda tidak bisa. Yang bisa berarti tidak darurat, dosa dia. Yang tidak bisa berarti darurat, bagi dia halal. Gampang jawabnya. Anda coba dulu, jangan pakai kemudian urus. Kalau bisa alhamdulillah, jangan buat. Tapi nanti ketika Anda sakit bagaimana? Hah? Pakai BPJS apa tidak? Cash. Cash. Kalau angkanya 10.000 mungkin Anda bisa bayar. Kalau 100 juta nggak berobat. Betul semua qadarullah. Tapi berobat atau tidak? Bayar dari mana? Minta ke Allah. Betul minta ke Allah, saya yakin. Saya berobat waktu itu di kraniotomi bedah tengkorak. Itu kebayang angkanya. Tim dokternya gratis. Karena alhamdulillah dokter-dokter tadi banyak yang ikut mendengar kajian saya di YouTube, di mana-mana. Kata dia, yang penting Ustaz sembuhlah, kata dia. Sana kepala tim ahli bedahnya Profesor Hilman Mahyuddin. Beliau pernah menjadi tim kepala dokter kepresidenan masa Habibie. Kalau ditanya berapa bayarannya, tentu berapapun dia sebut harus dibayar. Dia bilang, enggak perlu Ustaz, saya enggak perlu bayaran. Ada lagi dokter kedua, Dr. Saiful S3 bedah saraf juga. Dia wakil dari kepala tim bedah tadi. Dia juga enggak bayar. Ini kalau bayar dia bilang berapa aja, katanya harus Ustaz bayar. Saya hanya bayar murni biaya rumah sakit, inap, kemudian bius, pokoknya yang murni, yang ada imbalannya. Yang jasa-jasa para tim itu enggak bayar. Itu di atas 100 juta. Di atas 100 juta. Itu pada SDM, bukan swasta.
Ada beberapa orang yang melakukan terapi yang sama, penanganan yang sama, fakir miskin. Saya tanyakan, berapa kalian bayar? Enggak ada Pak, kita ikut BPJS Kesehatan aja. Terbantu atau tidak? Alhamdulillah. Berarti nunggu sakit baru bikin BPJS? Bisa, tapi aktifnya 45 hari semenjak Anda urus. Berarti Anda dioperasi setelah 45 hari itu aktif baru dilakukan tindakan. Karena bikin repot hidup Anda sendiri jadinya. Jelas? Allah Ta'ala alam. Dan itulah makanya BPJS ini lebih baik daripada asuransi syariah. Asuransi syariah tidak ada yang gratis para pesertanya. Mau miskin Anda, mau orang paling alim, paling banyak ibadahnya se-Indonesia, tapi nggak bayar, nggak bakal dapat dari asuransi syariah tadi penanganan atau pelayanan kesehatan gratis. Tapi di BPJS Kesehatan, Anda cuma bawa surat bukti KTM, keterangan tidak mampu dari RT, RW dan lurah, dapat pelayanan sampai ratusan juta gratis. Maka Anda yang membayar nggak sakit, berarti uang Anda digunakan membantu orang-orang yang lemah tadi itu dapat pelayanan. Bagus, bagus. Karena bagus itu dia bangkrut. Oh gitu. Mungkin iya, mungkin tidak. GoFood Ustaz yang tadi, GoFood atau GoPay? GoFood atau GoPay, saya kira ini sudah ada keluar, mungkin belum sosialisasi. Dewan Fatwa Al-Irsyad sudah mengharamkannya. Kenapa? Karena di sini menggabungkan dua akad pinjaman dengan akad sewa jasa. Pinjaman dari mana pinjaman? Kalau GoPay, Anda yang meminjamkan, seperti Anda naruh uang di bank. Anda minjamkan kepada bank. Kalau di bank, bank memberikan bunga kepada Anda. Ya atau tidak? Manfaatnya adalah bunga. Kalau GoPay memberikan manfaat potongan harga. Itu manfaat atau tidak? Manfaat, itulah ribanya. Jelas? Kalau GoFood, ya, dia kalau nggak pakai GoPay berarti dia talangin Anda dulu. Di sini ada akad pinjaman. Kemudian nanti ketika dia menyerahkan kepada Anda bayar talangan tadi ditambah bayar jasa transportasi. Jasa transportasinya ini pasti lebih mahal daripada transportasi biasa. Kenapa? Karena ada unsur talangan riba tadi, pinjaman tadi. Karena itu Rasulullah telah mengharamkan menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli dan sewa menyewa jasa atau transportasi. Wallahu a'lam. Baik. Begitu Bu ya? Ustadz, berarti bagaimana cara kita menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan program-program baru yang tidak kelihatan bahwa itu riba atau debu-debu riba, Ustadz? Wah, debu-debu riba. Ulangi Bu. Bagaimana? Bagaimana cara kita menghadapi kebijakan pemerintah yang memberikan atau menyetujui program-program baru yang kita sendiri tuh tidak tahu bahwa itu riba atau debu-debu riba seperti kalau tidak tahu bagaimana Anda menyikapinya? Tentu tahu dulu riba atau bukan. Kalau Anda tahu riba, ya, kalau bisa diviralkan, viralkan. Anda tidak tahu, mungkin nasihat 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang, mungkin yang haram tadi bisa ditutup. Wallahu a'lam.